Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi saya ulangi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, Paulus membuka dengan kalimat itulah sebabnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus. Kenapa sebabnya? Kita sudah membahas minggu kemarin. Karena Kristus yang dalam keadaannya sebagai Allah rela merendahkan dirinya begitu rupa dan inkarnasi menjadi hamba. Bahkan menjadi sama dengan manusia dan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya. Melalui datangnya Kristus ke dunia ini, kita bisa mendengarkan perkataan Allah di dalam bahasa manusia. Firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, jika Tuhan masih bicara, marilah kita mau taat mendengar. Meskipun perkataannya tidak selalu membuat kita senang. Yesus datang ke dunia merendahkan dirinya, sehingga kita bisa mendengar firman Tuhan. Tidak ada manusia lebih rendah dan lebih hina daripada Yesus. Dan semua yang ia alami, dari menjadi bayi yang lemah, sampai memikul salib yang berat, sampai paku melubangi tangan dan kakinya, dan darah setetes demi setetes itu mengalir keluar dari tubuhnya. Ia kerjakan dengan rela demi cintanya untuk saya dan saudara semua. Itu adalah inisiatifnya sendiri demi cintanya bagi kita semua. Tidak ada manusia bisa merendahkan Yesus. Manusia tidak boleh sombong. Tidak ada satupun yang bisa merendahkan Tuhan kita. Imam besar tidak merendahkan Dia. Herodes tidak merendahkan Dia. Pilatus tidak merendahkan Dia. Orang-orang Romawi semua tidak merendahkan Dia. Yesus merendahkan dirinya sendiri. Yesus adalah manusia yang paling rendah hati yang pernah hidup. Menjadi teladan yang paling agung di dalam sejarah. Di dalam merendahkan dirinya. Yesus adalah pengantara yang sempurna. Manusia yang sejati dan Allah sejati. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya kitab suci mengatakan Allah sangat meninggikan Dia. Dan memberi kepadanya nama di atas segala nama. Di mana satu hari semua lutut, saudara. Baik yang sekarang ngaku atau tidak. Semua lutut akan bertelut. Dan satu hari semua lidah, semua, baik yang sekarang menganiaya Yesus, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Di dalam konteks inilah saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam 3 aspek. Saya bersyukur saudara-saudara dari tadi nyanyi ini sangat dipimpin Tuhan di dalam khotbah ini. Yang pertama aspek yang saya ingin mengajak saudara merenung adalah Yesus adalah Tuhan. Dan ini dimengerti di dalam lagu yang pertama. Saudara nanti ke rumah nyanyi lagi. Yesus Tuhanmu, Yesus Tuhanmu. Sadarkah saudara? Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara.
Di ayat 11 dituliskan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukankah begitu, saudara-saudara? Yesus diberikan nama di atas segala nama. Dan semua yang di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, semua dengan bertekuk lutut mengaku bahwa Ia adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Ia harus disembah oleh semua orang. Saudara-saudara, semua ciptaan, bukan hanya manusia. Di dunia ini banyak agama, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berbicara bahwa Tuhan hanya satu, dan namanya Yesus Kristus. Dan oleh Dia segala sesuatu telah dijadikan. Orang-orang itu di dunia selalu berkata begini, saudara sering mendengar, kamu ini selalu merasa paling benar. Loh, bukan kita rasa paling benar, saudara-saudara. Tapi kebenaran memang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebab kita jadi orang Kristen. Karena kita tahu di dalam Yesus ada kebenaran. Dari mana kita tahu? Yesus sendiri yang mengatakan itu. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau saja ada pendiri agama lain berani mengatakan semacam ini, berarti kita punya pilihan. Tapi tidak ada. Saudara-saudara, agama banyak, tetapi agama tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Jalan satu-satunya yaitu Yesus Kristus, bukan agama. Semua agama cari selamat, semua agama cari jalan. Saya dulu kecil dididik di dalam Buddha, saudara-saudara, sering pergi ke Gunung Kawi, cari ping'an, cari selamat. Tetapi Yesus Kristus berkata, akulah jalan itu, jalan keselamatan, jalan ke surga. Yesus adalah pengantara satu-satunya, supaya manusia berdosa bisa berdamai dengan Allah. Semua manusia mati dan tetap berada di kuburan. Hanya Yesus yang bangkit, kuburnya kosong. Saudara-saudara, Yesus Kristus dikaruniakan kemuliaan tertinggi, yaitu nama di atas segala nama. Meskipun pemuliaan Kristus ini adalah kejadian yang satu kali untuk selamanya, tetapi ini adalah puncak daripada satu proses yang dimulai dengan kebangkitan. Saudara-saudara, Yesus bangkit. Artinya apa, saudara? Dia pernah mati. Yesus harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Demikian kita semua juga harus menderita untuk sampai kepada kemuliaan sorga nanti. Orang percaya Yesus yang ingin kaya akan kecewa. Yang ingin cari mujizat akan mendapat sesuatu kekecewaan. Saudara-saudara, yang ingin mendapatkan kesembuhan ilahi juga akan dikecewakan. Lihatlah Yesus Kristus yang bangkit itu. Fokuslah kepada Dia. Jangan kepada diri. Saya ingin sukses, saya ingin kaya. Peralat Yesus. Itu tidak benar, saudara-saudara. Kebangkitan itu adalah bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara, malaikat yang wajahnya seperti kilat dan pakaiannya berkilauan. Ini kalau kitab suci bicara seperti ini ya, hati saya selalu bergetar. Saudara-saudara, kita itu di dunia terlalu banyak lihat materi semua, saudara-saudara, yang begitu fana adanya. Termasuk barang yang paling mahal, semuanya saudara habis, tidak kekal. Tetapi membaca kitab suci ini berkata malaikat itu tampil kepada para wanita itu di kubur. Wajahnya seperti kilat. Pakaiannya berkilau-kilauan putih seperti salju. Dia bilang apa, saudara-saudara, kepada wanita? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Kamu cari apa? Saudara-saudara, kubur kosong itu telah membuktikan mayat Yesus yang terbaring itu bangkit. Saudara, gereja mula-mula mengakui iman dan pengakuan yang sederhana sekali.
Kita tidak boleh menghina orang yang mengakui dengan sederhana. Gereja mula-mula ini begini. Mereka mengakui apa? Simple. Dia bangkit. Itu saja. Tapi mereka imani. Mereka hidupi. Hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa bangkit kembali. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin. Itu sebabnya kekristenan berdiri dan jatuh tergantung daripada kebenaran dari pesan ini. Bahwa Yesus bangkit. Tidak ada seorang pun pernah bangkit di dunia ini kecuali Yesus Kristus. Yesus berkata di Wahyu 1 ayat 18. Begini bunyinya, saudara. Aku telah mati. Tapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Waduh, itu kalimat simpel. Tapi mengandung esensi bagi kekristenan yang begitu mendalam. Berlainan dengan semua agama di dunia, saudara. Kita mempunyai Tuhan yang pernah mati dan bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Demikian kita percaya Dia. Selalu ada pengharapan karena kebangkitan kita menanti di depan. Saudara-saudara, percaya Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali. Berarti saudara tidak bebas untuk percaya apa yang saudara mau. Zaman ini sudah skeptis terhadap kebangkitan. Mayat yang membusuk dan menjadi bagian daripada nutrisi di tanah. Dan molekul mereka menemukan sesuatu jalan mereka ke makhluk hidup yang lain. Jika tubuh-tubuh itu telah hancur, dikuburkan di dalam tanah, dan telah dimasukkan ke dalam makhluk yang lain itu, bagaimana mereka dapat dibangkitkan kembali? Saudara harus percaya firman Tuhan. Bagi kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus sudah bangkit. Jangan fokus kepada diri lalu mengatur Tuhan mengikuti cara pikiran saudara. Kitab suci tidak interest dengan menjawab pertanyaan secara ilmiah. Tetapi menjelaskan bahwa tubuh kebangkitan akan terjadi dengan cara yang sama seperti di mana benih itu menghasilkan tanaman atau pohon. Tapi benih itu harus dikuburkan, harus mati, dan kemudian dia akan menghasilkan sesuatu tanaman dan bunga yang indah dan pohon yang besar. Dan tubuh kebangkitan akan seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus sendiri, yang mulia, yang tidak fana, yang kuat. Amin, saudara-saudara. Itulah tubuh yang kita tunggu satu hari nanti. Tubuh kemuliaan Yesus waktu bangkit ada persamaan dengan sebelumnya. Itu sebab ia bisa dikenali oleh pengikut-pengikutnya. Dan ada juga perbedaannya. Di dalam hal kemuliaannya, kekuatannya. Demikian juga tubuh kemuliaan kita nanti. Ada kesamaan dan ada perbedaannya dengan yang kita miliki sekarang. Seperti apa pastinya, Tuhan yang mengetahuinya. Yang pasti kita akan saling mengenal di sana. Oh, nanti kita akan saling reuni kembali. Tidak ada dosa di sana. Alangkah bahagianya. Pesan terbesar dari kebangkitan Yesus adalah bahwa Dia hidup selamanya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun sudah mati. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Pengharapan manusia satu-satunya adalah Yesus Kristus. Manusia ingin hidup kekal, tapi kenapa tidak mau Yesus? Percayalah kepada Yesus. Ia sudah bangkit. Artinya kita percaya kepada Allah, bukan kepada penjahat kelas kakap yang tergantung di kayu salib dan mati dikubur. Tidak, saudara. Kita percaya kepada Allah yang bangkit kembali. Puji Tuhan, Yesus bangkit, memberi sesuatu pengharapan yang baru. Selalu ada pengharapan baru. Ia naik ke surga. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama yang sering digunakan untuk Yesus adalah Kyrios. Di dalam bahasa Yunani itu artinya Tuhan. Kyrios, Tuhan. Dan nama ini, saudara-saudara,
berarti menyamakan Yesus dengan Yehova, Yahweh, YHWH. Itu nama yang sungguh unik, yang artinya Allah itu cukup di dalam dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan semua yang lain di luar dirinya. Dia Allah yang maha besar, Allah yang transenden itu. Dan Yesus adalah Yahweh itu, Kyrios. Saudara-saudara, kata Kyrios ini digunakan oleh Romawi untuk mengakui keilahian daripada kaisar. Gelar ini berhak digunakan oleh kaisar-kaisar sampai mereka itu didewakan melalui upacara keagamaan. Maka setelah menerima gelar itu, semua orang harus mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan. Itu sebabnya orang-orang Kristen di abad mula-mula banyak derita aniaya. Karena mereka tidak mau ucapkan kaisar adalah Tuhan. Lalu mereka dianiaya satu persatu, dikasih kepada singa. Saudara-saudara, dinaikkan kepada tiang, dibakar di situ. Itu darah martir yang belum kering sampai hari ini. Mereka setia hanya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang bangkit itu. Itu yang mereka imani. Bukan kaisar itu. Itu yang iman kita harus kita pegang sampai hari ini. Saudara-saudara, bukan yang lain. Tapi Yesus yang adalah Tuhan yang bangkit itu. Nama Yesus di dalam Ibrani juga adalah Adonai. Tadi di dalam Yunani, sekarang di dalam Ibrani, Adonai. Nama yang menggantikan nama pribadi Allah, Yehova itu. Saudara-saudara, orang Yahudi ketika bicara Yehova, dia tidak berani. Ada yang tidak berani ucapkan langsung. Ada yang berani tapi bisik-bisik. Lalu setiap kali mereka menyalin kata Yehova itu, mereka ganti dengan Adonai. Saking sucinya nama itu. Tidak boleh diucap dengan sembarangan. Saudara-saudara, ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita sedang mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh, pencipta alam semesta. Allah yang mengenalkan dirinya kepada Musa di semak duri itu, di dalam nyala api. Saudara-saudara, Yesus adalah Yehova, satu-satunya Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, dan Dia adalah Yehova yang mencipta dan memelihara. Apakah saudara sadar Yesus adalah Tuhan saudara? Tidak mudah bagi seseorang untuk sampai kepada pengakuan itu saudara. Semua pengetahuan yang kita terima mengenai Tuhan harus digumulkan menjadi satu proses di dalam pengalaman kita. Dengan begitu rupa saudara-saudara. Pengetahuan yang hanya berhenti di kognitif itu tidak ada apa-apanya. Martin Luther bilang seorang Kristen itu seorang yang bukan hanya berasio tetapi mengalami apa yang dia ngerti. Saudara-saudara, sampai kita menggumulkan apa yang kita tahu itu, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yehova, kita sadar benar-benar saudara dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh menyembah hanya kepada Dia. Tidak ada Allah lain. Dan itu ditandai dengan ketaatan menyerahkan hidup kita kepada Dia. 100% kepada Dia yang kita akui sebagai Tuhan itu. Banyak orang hanya tahu Yesus adalah Tuhan di pikirannya. Sehingga hidupnya tidak mau sepenuhnya sandar dan taat kepada Tuhan. Mungkin kita baca kitab suci, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Saya tahu Dia pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Saya tahu Ia punya duinatur. Tetapi saya tidak mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya bagi Dia. Kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan bagi saudara,
maka apa yang saudara pikir dan lakukan harus berdasar kepada prinsip firman Tuhan. Semuanya. Saudara tidak bisa menetapkan sendiri apa yang saudara mau percaya. Thomas yang skeptis itu akhirnya mengakui Yesus sebagai Adonai. Ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia tahu Yesus adalah Tuhan secara pikirannya. Tadinya ia percaya, "Oh Yesus, ya saya mau ikut dia." Semua rekan-rekan saya bilang, "Ya ada Tuhan, saya mau ikut dia." Ini iman hanya sandar kepada rasio. Thomas sebelum melihat Yesus, dia tetap kepada pendiriannya bahwa dia tidak mau percaya. Ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya itu, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Ini tipe orang yang begitu keras kepada pendiriannya yang salah. Sampai 8 hari lagi, Yesus tiba-tiba muncul di dalam ruangan di mana para murid berkumpul itu. Thomas di situ. Saudara-saudara, lalu Yesus berkata, "Hei Thomas, mari, taruh jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah." Langsung Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu momen yang harus kita ada. Kalau kita mengaku Yesus adalah Yehova, kita tidak perlu melihat bukti itu. Saudara-saudara, kemuliaan itu akan kita lihat kalau kita percaya itu janji firman Tuhan. Thomas berkata, "Ya Adonai." Dia tidak sempat pegang tangan Yesus yang berlubang. Dia tidak perlu cucukkan jarinya ke lambung Yesus. Dulu Thomas tahu Yesus adalah Tuhan hanya secara rasionya. Sekarang ia kenal Yesus di dalam pribadi dia. Ada pergumulannya di dalam iman. Kita harus berespon yang sama. Ya Tuhanku dan Allahku. Bukan ya Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Sadar Yesus sudah mati bagiku. Sadar Yesus sudah bangkit bagiku. Dan apa yang dia kerjakan di dalam hidupku, itulah yang aku harus mengikut dia sebagai Tuhanku. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya tahu Yesus adalah Tuhan, saudara-saudara, setan juga begitu. Di dalam Yakobus 2 ayat 19, iblis tahu Yesus adalah Tuhan. Dan dia gemetar karena pengetahuannya itu. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Setan seumur hidup malah makin menentang Yesus. Dia tidak mau taat menjalankan perintah Tuhan. Saudara-saudara, jadi tahu di pikiran dan mau kerjakan apa yang kita mengerti itu berbeda. Yesus harus menjadi Tuhan kita secara pribadi. Kita tidak cukup hanya tahu Kristus mati, tapi sadar Kristus mati bagiku. Sudahkah saudara mengakui Yesus adalah Tuhan saudara? Kalau iya, berarti saudara harus menundukkan diri kepada firman-Nya. Saudara tidak bebas untuk percaya apa yang saudara mau. Saudara tidak bisa melakukan apa yang saudara pilih sendiri. Saudara harus taat kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Yang kedua, yang saya ingin mengajak kita merenungkan saudara. Kemuliaan Kristus. Nama di atas segala nama itu bukan hanya Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus berdaulat. Saudara, setelah Yesus bangkit dan ia naik ke surga, Ibrani 1 ayat 3 berkata begini. Ia mendapat kemuliaan tertinggi, yaitu kemuliaan yang ia miliki bersama Bapa di dalam kekekalan, itu dikembalikan kepada dia. Dan ia duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia, memerintah di tempat yang tertinggi, jauh lebih tinggi daripada para malaikat, dan namanya pun jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat.
Apa artinya Allah yang berdaulat, saudara-saudara? Tadi ada satu kalimat, Coram Deo. Ia memiliki anugerah dan bijaksana yang sempurna. Allah berdaulat berarti Ia yang berkuasa menetapkan segala sesuatu sesuai rencananya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Jadi Allah yang berdaulat itu tidak pernah lepas daripada Coram Deo. Bagi manusia untuk segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan ada waktunya. Dan seluruh waktu kita ada di dalam tangan Dia. Semua yang terjadi ada dalam kendali Dia. Tidak ada satu hal pun yang bisa membuat Tuhan kaget. Ia yang membentuk kita di kandungan ibu. Ia yang memelihara semua jalan hidup kita. Di dalam kita bahaya maupun kita bahagia. Tidak ada satu panah api setan yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Allah. Itu sebabnya kita berani menaruh hidup kita di tangan Dia. Di tangan Allah yang berdaulat. Sovereign God. Paulus berkata hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Berarti hidup untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan. Itu sebab cara kita mati. Bagaimana kita mati. Itu Tuhan yang menentukan. Itu kedaulatan Tuhan. Ia yang menentukan kapan kita hidup, kapan kita mati. Yesus berdaulat atas hidup kita. Paulus berkata semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Ia berdaulat adanya. Yesus memerintah sama seperti Allah memerintah. Sampai hal yang paling kecil di dalam hidup kita, Yesus yang pegang kendali. Saudara-saudara, kitab suci mengatakan sampai rambut kita pun terhitung semua. Artinya satu helai jatuh tidak mungkin di luar kehendak Allah. Allah berdaulat menetapkan segala hal yang terjadi di dalam dunia ini. Dan Allah yang berdaulat itu mengasihi kita. Kalau kita tarik terus Allah yang berdaulat ini sampailah, apa gunanya engkau khawatir? Saudara-saudara, kita bersyukur yang berdaulat itu bukan setan. Yang berdaulat itu bukan penyakit. Yang berdaulat itu bukan kebetulan. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di dalam hidup kita itu kebetulan. Termasuk saudara dan saya ada di tempat ini saat ini. Saudara-saudara, semua di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Dia yang agung, yang mulia, yang bijaksana, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ditetapkan bagi kemuliaannya sendiri. Saya yang kehilangan orang yang dikasihi juga Tuhan. Iya, itu sudah ditetapkan di dalam bijaksananya sendiri. Bagi kemuliaannya. Dan bagi kebaikan kita yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, kitab suci banyak bicara kedaulatan Allah. Saya ambil satu contoh di dalam Yakobus. Dia bicara soal hidup yang singkat di dalam kaitan dengan kedaulatan Allah. Saudara masih ingat sifat setan yang dibukakan oleh Tuhan kepada Yesaya? Saya sudah menyampaikan kepada saudara di mimbar ini. Itu diambil daripada Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Setan itu terus inginnya naik. Akhirnya dia diturunkan ke tempat paling terdalam. Firman Tuhan berkata, engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu. Saudara bayangkan ya, para malaikat di surga itu. Semuanya taat, tunduk kepada Allah. Sampai satu hari aku temukan kecurangan di hatimu. Saudara-saudara simpenlah di dalam hati. Jaga kekudusan hidup kita. Jagalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menemukan kita tidak setia.
Karena manusia tidak bisa lihat, Tuhan bisa. Sama seperti dia sudah menemukan Lucifer yang tidak setia itu. Hei engkau, sampai ku ketemukan bahwa tadinya engkau berkata di dalam hatimu. Saudara-saudara, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan dan menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudara, coba lihat, ada 5 akunya. Luar biasa, sifat sombongnya setan. Saudara-saudara, semua aku, naik terus. Saudara-saudara, masing-masing 5 kali dicatat. Itu sebabnya sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Saudara-saudara, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur, engkau akan diturunkan. Sadarlah saudara-saudara akan keadaan ini. Jikalau kita berambisi besar, ingat Tuhan. Saudara-saudara, sifat ini muncul lagi di cerita Yakobus 4. Ayatnya sama dengan Yesaya 13-14. Indah sekali saudara-saudara. Yakobus menceritakan tentang seorang pedagang yang mau pergi berbisnis. Dia berkata begini, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Dan berdagang serta mendapat untung. Coba lihat orang ini saudara. Yang digambarkan oleh kitab suci melalui Yakobus. Hari ini atau besok. Dia pilih hari sendiri. Lalu dicatat, aku akan berangkat ke kota Anu. Dia pilih tempat sendiri juga. Lalu tinggal setahun. Dia tentukan waktunya sendiri. Lalu berdagang. Dia tentukan sendiri mau kerja apa. Lalu yang paling cilaka, untuk dapat untung. Saudara-saudara, dia pikir dia hebat, bisa berencana sendiri. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan sudah ditipu dunia. Sudah ditipu keuntungan besar. Lalu kompromi, mengabaikan prinsip firman Tuhan. Yakobus berkata di sini, jangan rencana sendiri. Tetapi sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Nah itu saudara. Itu yang dibuang oleh orang ini. Mirip seperti sifat setan di Yesaya itu. Ini artinya kita diajar untuk menaruh kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Sinkron. Apa yang kita pikir sesuai dengan apa yang Tuhan pikir. Apa yang kita mau cari di dalam hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita cari di dalam hidup kita. Bukan ambisi kita taruh di depan lalu kita doa kepada Tuhan. Saudara yang ingin mencari kerja, tanya Tuhan dulu. Doa dulu sebelum melangkah. Saudara yang cari peluang bisnis, doa dulu baik-baik. Janganlah ambisi menguasai hatimu. Akhirnya menjadi bom waktu di depan. Yang menghancurkan sendiri. Ambisi liar itu tidak pernah membawa kemuliaan kepada Tuhan. Saudara harus ingat ini. Ambisi yang liar tidak pernah membawa kemuliaan kepada Tuhan. Omong kosong. Saudara-saudara yang mau, oh ini demi kemuliaan Tuhan. Saya sudah cari uang banyak, saya berikan. Tidak mungkin, saudara-saudara, kalau tanpa doa kepada Tuhan. Harus sadar di dalam dirinya. Ini apapun yang saya mau kerjakan, semuanya demi kemuliaan kepada Tuhan. Paulus berkata, baik makan ataupun minum dan segala sesuatu yang kita kerjakan, harus fokus kepada Tuhan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, jikalau kita sesudah berambisi lalu berdoa kepada Tuhan, makin sukses, saudara akan makin melupakan Tuhan. Kalau ingat pun, Tuhan hanya dikasih sisanya. Saudara-saudara, itulah manusia berdosa. Sadarilah keadaan saudara. Kembalilah kepada Tuhan.
Saudara yang ingin mendapatkan pasangan hidup, doa baik-baik kepada Tuhan. Ia akan memimpin engkau kepada kehendak-Nya. Saudara-saudara, yang diinginkan Tuhan adalah saudara harus sadar bahwa Tuhan berdaulat atas hidup saudara. Jangan menentukan hari depan sendiri. Ajak Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan untuk hal-hal tertentu, jangan Tuhan. Hal yang ini kamu diam. Saya mau cari sendiri dengan kekuatanku. Justru yang menjadi persoalan bagi kita, saudara, sebagai manusia berdosa ini apa? Bukan apa yang kita kerjakan, tapi justru apa yang kita tidak kerjakan. Apa itu, saudara? Kita tidak mau melibatkan Tuhan. Coram Deo. Itu kita melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Saudara-saudara, segala aspek. Tidak ada waktu di dalam 24 jam itu 1 detik tidak ada kita hidup tidak di dalam Tuhan. Tidak ada. Saudara-saudara, semua coram Deo. Itu pemahamannya sangat besar, saudara-saudara, bagi negara-negara Calvinis. Sehingga mereka menghasilkan teknologi, industri, arloji yang bagus-bagus. Hanya satu mereka ingat, saya sedang diawasi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita memuliakan Tuhan itu bukan saja lupa kepada Tuhan yang mampu menolong kita, saudara-saudara. Tetapi juga kita hidup tidak memuliakan Tuhan itu dengan bangga kepada kemampuan sendiri. Saudara-saudara, jadi lupa Tuhan, ingat diri. Itu salah besar. Itu sebabnya Yakobus berkata, ingat Tuhan dan sadarilah kemalanganmu. Saudara-saudara, kita harus jujur tentang kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen bukanlah pelarian daripada masalah. Pelarian daripada segala masalah di dalam dunia ini. Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di dalam dunia dengan satu rencana bagi kemuliaan Dia sendiri. Tetapi Tuhan tidak membawa kita pergi sekarang. Karena belum waktunya. Belum selesai tugas kita. Itu sebabnya kita tidak lari daripada persoalan dan penderitaan. Kita menghadapinya bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menang mengalahkan kematian, dosa dan setan itu. Hanya ikut Dia, kita mendapatkan ketenangan, penghiburan, kedamaian di hati kita. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia yang pegang kendali terhadap sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Dan Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya kita bisa mengamini kalimat Paulus di dalam Roma 8:28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan yang berdaulat, yang mengendalikan segala sesuatu. Bukanlah Tuhan yang tidak ada hubungan dengan kita. Tetapi Dia mengasihi kita. Dan Ia mengatur kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Baik itu kejadian yang menyedihkan. Baik itu kejadian yang membuat kita senang. Tuhan yang mengaturnya untuk memimpin kita ke dalam kehendak-Nya yang sempurna. Kadang Tuhan izinkan orang Kristen masuk ke jalan yang lebar. Ke jalan yang bersuka-suka dengan berambisi di dalam dagingnya. Seketika waktu lamanya. Supaya dia belajar untuk mengikut kehendak Tuhan. Itu ada harga yang harus dibayar. Semua kejadian yang menimpa hidup saudara, percayalah itu membawa saudara kepada kehendak Tuhan. Supaya saudara boleh taat dan setia mengerjakan apa yang Dia mau di dalam hidup saudara. Hal-hal yang tragis termasuk. Hal yang menyedihkan termasuk.
Tuhan mengizinkan agar Tuhan boleh bekerja di dalam diri saudara, memakai saudara menjadi berkat bagi orang lain, dan pada waktunya akan menjadi kebaikan bagi saudara sendiri dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebab sadarilah kemalangan kita dan selalu berdoa, libatkan Tuhan di dalam segala hal, dan di situ kita mempunyai kekuatan untuk terus berjalan. Saat itu kita yakin bahwa kita sedang menjadi orang yang Tuhan inginkan, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah saudara sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam hidup saudara? Di dalam segala aspek hidup saudara. Buka kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus akan datang kembali. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah berdaulat, dan Yesus akan datang kembali. Saudara-saudara, kita dicipta dengan sifat kekekalan. Jadi wajarlah jikalau kita berpikir tentang hari depan. Apa yang terjadi setelah kita mati? Kemana tujuan hidup kita ini? Apakah kita berani berkata, "Ya Tuhan, entah saya hidup atau mati, atau orang yang saya kasihi hidup atau mati, Yesus Kristus tetap adalah Tuhanku yang baik." Ini adalah ujian yang besar bagi iman kita. Apakah kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, tidak peduli apapun ujian yang kita hadapi? Hal ini tidak bisa terjadi jikalau kita pikir apa yang kita alami nanti saat Yesus datang kembali. Kita sering terbawa oleh keadaan rutinitas di dalam hidup kita. Saudara, kalau jalan-jalan ke kuburan, saya waktu di Belanda, itu saya studi di Apeldoorn. Itu satu kota yang tidak sebesar Amsterdam atau Den Haag. Saudara-saudara, saya kadang-kadang pergi ke kuburan. Saya melihat di situ nisan. Tetapi saya mendapat sesuatu ketenangan yang luar biasa. Di situ ada silent memory. Memori yang sunyi, tersimpan untuk nanti dibawa bahagia di saat Yesus datang kembali. Di situ saya banyak memperhatikan nisan-nisan. Di situ tertulis nama orang ini, tahun lahirnya berapa, sampai tahun matinya berapa. Saudara-saudara, timbul di pikiran, apakah waktu-waktu yang saya lalui di dalam dunia ini ada artinya? Di antara tertulis itu ini sampai sini, apa waktu ini? Artinya apa? Saudara-saudara, Salomo menuliskannya di dalam pengkhotbah itu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, waktu ketawa, waktu menyimpan, waktu membuang, semua dia tuliskan. Semua ini yang kita lalui di dalam waktu yang diberikan Tuhan di dalam 2 titik poin itu. Dari lahir sampai kita mati, apakah hidup saya ada artinya? Itu sebab saya tidak terlalu suka, saudara, jika ulang tahun saya dirayakan. Untuk apa? Betul tidak? Kalau mati saya dirayakan, oh saya senang, saudara. Saya melihat, wah selalu luar biasa. Berarti hidup saya di dalam 2 poin itu ada artinya. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah dicatat waktu lahirnya. Waktu mati dicatat sampai jamnya. Saudara-saudara, berapa agungnya manusia itu dicatat pada waktu dia mati, bukan lahir. Adakah hidup saya di antara 2 titik itu ada artinya? Saudara-saudara, pengkhotbah berkata hidup manusia di bawah matahari sia-sia, katanya. Melelahkan dan menyusahkan. Oh, itu benar, saudara. Itu firman Tuhan. Itu benar selama kita melihat hidup kita ini hanya sebatas bekerja di bawah matahari.
Di bawah matahari, semua pekerjaan kita pasti sia-sia dan mengecewakan adanya. Saudara-saudara, satu pertanyaan yang penting sekali terhadap hal ini. Apakah saudara menghidupi hidup saudara di bawah matahari atau di bawah sorga? Itu pertanyaannya, saudara. Kalau kita sadar kita sedang hidup di bawah surga, kita akan mendapat arti hidup. Setiap detik yang kita lakukan, kita tahu Tuhan sedang mengawasi kita. Dan itu ada upahnya satu hari nanti. Saudara-saudara, kita mendapatkan arti hidup di situ karena kita tahu Tuhan yang menciptakan kita sedang mengawasi kita. Itu artinya kita kerja di bawah surga. Dan Tuhan itu sendiri yang menjadi awal dan akhir dari hidup kita saat kita lahir sampai kita mati, sampai kita menerima kemuliaan itu. Saudara-saudara, Paulus berkata hidup Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kristus yang menjadi awal dan Kristus yang menjadi akhir hidup kita. Semua hidupnya fokus kepada Tuhan. Tidak ada yang fokusnya kepada diri. Satu detik pun, saudara-saudara. Kepada Kristus terus fokus hidupnya. Dia sedang hidup di bawah surga. Dia tahu Tuhan itu ada dan mengawasi dirinya. Saudara-saudara. Dan Kristus yang sedang mengawasi dia itu satu hari akan datang kembali. Membawa kita untuk hidup bersama dengan dia. Itu sebab saudara-saudara di dalam perspektif ini, hidup kita akan menjadi berarti. Tidak sia-sia seperti bekerja di bawah matahari. Semua rutinitas. Saya kerja begini dari pagi bangun, saudara-saudara. Orang yang saya temui di jalan juga sama terus, wah cilaka. Saudara-saudara. Apa artinya ini Tuhan? Silakan kembalikan konsep pikiran. Tidak. Saya tidak kerja di bawah matahari. Saya kerja di bawah surga. Di mana mata Tuhan sedang mengawasi dan akan memberi upah kepadaku. Saudara-saudara. Di dalam perspektif ini hidup kita menjadi berarti. Karena kita tidak kerja untuk akhirnya mati dan dikubur kembali menjadi debu. Tidak, saudara. Ada alasan kenapa saudara harus menderita. Ada alasan kenapa saudara harus bersenang. Kita hidup dengan mata memandang Kristus yang satu hari akan datang kembali. Itu sebab Rasul Paulus menasehatkan kita untuk saling menghibur. Kalau Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Saling menghiburlah kamu dengan perkataan ini. Saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Inilah perkataan yang Paulus inginkan kita saling menghibur. Apa itu, saudara? Itu perikop yang sangat terkenal bicara tentang kedatangan Kristus kembali. Di dalam hubungan dengan kematian orang-orang percaya. 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18. Dan waktu itu, saudara, ketika Paulus tulis surat ini kepada jemaat Tesalonika, oh mereka tahu, ya. Tapi bagaimana ini orang-orang Tesalonika, saudara-saudara kita satu persatu sudah meninggal dunia. Mereka sudah bertanya-tanya, kemana? Kemana mereka? Apa yang terjadi dengan mereka ini, Paulus? Saudara, kita juga bertanya-tanya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia? Apa kaitannya dengan kedatangan Yesus Kristus? Paulus berkata di sini, kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah tertidur dalam Yesus, itu pakai kata tertidur bahasa aslinya, saudara, bukan mati. Kita juga percaya bahwa mereka yang telah tertidur dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kapan? Waktu Yesus datang kembali dari sorga. Paulus berkata, kita percaya ini. Kita percaya, saudara-saudara. Oh, bukan merasa. Ya, merasa-rasa di dalam hati kita. Perasaan kita itu terus berubah-ubah.
Tapi kita percaya karena firman Tuhan yang mengatakan ini. Saudara-saudara, percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Inilah kekristenan. Dasar dan fokusnya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Jika kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita, maka Paulus bilang, apa saudara? Kita percaya juga bahwa mereka yang tertidur di dalam Kristus akan dibangkitkan. Saudara-saudara, Bapa tidak mengabaikan Yesus di kuburan. Demikian Bapa juga tidak mungkin mengabaikan kita di kuburan. Kita dipersatukan di dalam kematian Kristus. Dan kita dipersatukan di dalam kebangkitannya. How glorious. Lalu apa hubungan dengan kematian orang percaya, saudara-saudara? Ada hubungan antara kematian dan kebangkitan Kristus dengan kematian dan kebangkitan orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Jadi begini paralelnya, saudara. Yesus mati, kita tidur. Kalau Yesus tidak dikatakan mati, maka kita mati, bukan tidur. Saudara-saudara, yang mati itu hanya dikatakan untuk Yesus. Dia betul-betul pakai mati di situ. Tapi Paulus menggunakan kata mati kepada orang percaya di dalam Yesus itu tidur. Tidur itu bukan mati. Mati itu dibuang ke neraka. Itu yang sudah dirasakan Kristus pada waktu dia teriak, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu sudah dia terima untuk kita. Sehingga kita yang meninggal itu tidur di dalam Kristus. Oh saudara-saudara, tidur itu sangat nikmat bukan? Saya juga menanti tidur. Saudara-saudara, waduh, bisa tidur dengan enak. Tapi di dunia ini jangan habiskan waktumu dengan tidur, saudara-saudara. Apalagi engkau yang masih muda, tidur secukupnya. Jangan saudara-saudara tidur itu, waduh, dari jam 9, bangun jam 12 siang, saudara-saudara. Itu saudara sedang membuang waktu yang diberikan oleh Tuhan. Saudara sadar tidak manusia semua itu diberikan waktu itu berapa lama, saudara? 24 jam. Saudara, ada tidak yang saya pakai arloji miliaran nih, waktunya saya lebih 5 menit? Tidak ada. Semua sama. Semua detiknya sama. Ya Tuhan, ini detik-detik ini maju. Jangan dipakai tidur melulu. Ya saudara-saudara, karena tidur itu istirahat yang sejati diberikan kepada kita pada waktu kita mati nanti. Pada waktu kita meninggal di dalam Kristus, kita akan menerima sabat yang sejati. Itu sebabnya saudara-saudara, khususnya kepada saudara yang masih muda, pakai waktumu baik-baik. Taruhlah cita-citamu setinggi langit di dalam anugerah Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudamu. Doakan apa yang saudara harus kerjakan. Itu Tuhan sudah menanamkan di hati saudara. Segala potensi itu sudah ada di dalam hatimu. Temukan, gali, tanyakan kepada Tuhan. Apa yang engkau mau di dalam hidup saya Tuhan. Jangan cari sendiri, nanti muter jauh. Saudara-saudara, harus muter lagi, mulai lagi dari nol. Ikut Tuhan. Serahkan segala citamu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai segala potensi yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Untuk menjadi kemuliaan bagi Dia. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan menghabiskan waktu saudara dengan bermain game terus. Saudara-saudara, itu paling tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kejarlah cita-citamu dengan kekuatan daripada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Karena arti hidupmu ada di dalam tangan Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagimu. Saudara-saudara, Yesus mati supaya kematian kita menjadi tidur. Tidur di pangkuan Kristus yang satu hari dibangkitkan kembali. Seperti Yesus bangkit, itulah kita akan dibangkitkan juga. Saudara-saudara, salah satu tugas saya sebagai hamba Tuhan
berkhotbah di atas mimbar, supaya pendengar bisa siap menghadapi kematian. Kita semua tahu hidup ini singkat, saudara-saudara. Sudah berapa banyak saudara kita yang meninggal hanya di dalam berapa bulan ini saja. Kita semua disadarkan kepada kematian ketika teman atau kerabat kita meninggal. Kita harus berjalan bersama mereka melalui cobaan itu. Tetapi kita juga akan menghadapi kematian kita sendiri satu hari nanti. Dan kita perlu bersiap, saudara-saudara. Saya sangat tertarik dengan kalimat seorang teolog begini. Jikalau engkau membicarakan di mimbar tanpa sesuatu kepekaan terhadap kematian ini, bahwa mungkin saja itu waktumu yang terakhir atau waktu pendengarmu yang terakhir, saudara-saudara, maka engkau sudah gagal menjadi pengkhotbah. Nah, itu kalimat dari Martin Lloyd-Jones, saudara-saudara. Kita mengajar firman Tuhan dengan satu kesadaran bahwa pendengar mungkin pergi setelah mendengar ini. Atau yang berkhotbah sendiri pergi setelah mengkhotbahkan ini. Ini kesadaran yang harus selalu ada, saudara, di dalam mempelajari firman. Kita disiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Kapanpun kita harus pergi. Siapkah saudara? Saudara-saudara, ketika kematian datang, kita tidak boleh berpikir Yesus mengecewakan kita. Tidak, saudara-saudara. Kita harus percaya entah hidup kita, mati kita, kita adalah milik Kristus. Dan Dia tetap adalah Tuhan yang baik adanya. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus mengerti apa yang kitab suci katakan tentang kematian dan harapan kebangkitan. Meskipun orang Kristen dapat bersyukur bahwa mereka yang mati, oh ya saya tahu, dia sudah percaya Yesus. Dia sekarang sudah bahagia, dia tidak menderita lagi. Tetapi itu bukan akhirnya, saudara. Kematian itu sendiri bukan tujuan akhirnya, tetapi kita sedang menunggu harapan kebangkitan dan realitas ciptaan yang baru itu. Kita semua sedang menunggu itu. Saat Yesus datang kembali, kita akan hidup bersama dengan Tuhan dan orang-orang kudus lainnya reuni di Yerusalem baru. Alangkah indahnya. Mereka yang tidak percaya Yesus mencari berbagai cara untuk melepaskan diri dari kesedihan. Dan kepada satu kenyataan dan fakta bahwa setiap melihat kaca, wajahnya sudah tambah kerut satu. Setiap sobek kalender, umurnya sudah kurang satu. Itu fakta, tidak bisa lari. Saudara mau percaya Tuhan atau tidak, kita semua sedang hidup di dunia yang waktunya terus berjalan dan hidup kita makin singkat, saudara-saudara. Tetapi justru orang Kristen melihat kematian dan dia percaya bahwa ada harapan di balik itu karena Tuhan yang kita percaya bangkit. Saudara-saudara, kita percaya kematian itu bukan akhir. Dasar daripada harapan kita bahwa adalah Yesus adalah Tuhan yang baik. Dan bahwa kedatangannya yang pertama ia sudah berhasil menghancurkan kuasa kematian. Dan kedatangannya yang kedua nanti ia akan mengakhiri kematian itu. Tangis tidak ada lagi. Dan dia akan memberikan kebangkitan. Betapa mulianya Tuhan kita. 1 Tesalonika itu. Dia berkata begini. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah tertidur. Paulus memberitahu kita bahwa kalau kita masih hidup waktu Tuhan datang, saudara-saudara, mungkin sebentar lagi kita masih hidup semua ini, kita tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Mereka akan lebih dulu dibangkitkan dan kita akan lihat mereka. Jadi yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan dulu saat Yesus datang kembali. Dan mereka akan segera diberikan tubuh kemuliaan itu. Baik yang meninggalnya di laut, baik yang meninggalnya dikubur atau dikremasikan, dibangkitkan dan dirubah dengan tubuh kemuliaan.
lalu disatukan dengan jiwa mereka. Sekarang di mana jiwa mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus? Para teolog menyebutnya itu intermediate state. Itu satu keadaan antara kematian dan kebangkitan. Keadaan di luar tubuh. Atau yang biasa kita dengar, mereka sudah di surga bersama Tuhan. Mereka sudah di Firdaus. Mereka sudah di pangkuan Kristus. Bukan di Yerusalem baru. Mereka sedang menunggu kapan Yesus akan datang kembali. Dan mengajak mereka. Dan kita yang masih hidup kalau Tuhan datang, Paulus berkata begini dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Akan diangkat dan langsung dirubah sekejap mata dengan memakai tubuh kemuliaan. Waduh, bagaimana itu caranya saya tidak tahu. Ya, kita tubuhnya yang fana ini langsung dirubahkan menjadi tubuhnya mungkin berkilauan, saya tidak tahu. Kitab suci tidak menyatakannya. Untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara, sekarang ini sementara masih di bumi, apa tugas kita? Apa tanggung jawab kita? Paulus berkata, saling menghiburlah satu dengan yang lain dengan perkataan ini. Saya tadi sudah menguraikan banyak hal bagaimana kita hidup fokus kepada Kristus. Coram Deo. Satu hal kita harus ingat, saat Yesus datang kembali dan pengangkatan itu tiba, tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Itu sebabnya di dalam penantian Tuhan datang, kita punya tugas. Menginjil. Membawakan kabar Injil ini. Saudara mau percaya kepada Yesus. Baik yang ada di sini maupun yang lewat streaming. Saudara yang mau percaya Yesus, jangan ragu-ragu. Percayalah sekarang. Saudara mau melayani, jangan tunggu. Layani Tuhan sekarang. Saudara pernah mendengar kata Maranatha? Itu kata yang indah sekali. Artinya datang Tuhan. Ini yang Paulus tuliskan di dalam suratnya di 1 Korintus. Dibacanya begini. Maranatha. Maranatha. Artinya Tuhan kami datanglah. Ini menjadi doa daripada orang Kristen di gereja mula-mula. Mereka terus menanti kedatangan Tuhan itu. Bukan diam, bukan bermalas-malas. Bukan, saudara. Mereka memberi diri menjadi martir. Iya toh. Mereka sadar mereka sedang bekerja di bawah surga. Bukan di bawah matahari. Saudara-saudara. Orang-orang Kristen dari abad mula-mula itu begitu sungguh-sungguh menunggu kedatangan Tuhan. Di dalam doa. Di dalam berjuang untuk Tuhan. Dan harapan itu memberi mereka kekuatan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mereka. Bahkan sampai akhirnya mereka rela mati menjadi martir satu persatu. Darah mereka belum kering sampai sekarang. Saudara-saudara, membakar jiwa kita juga yang menanti Tuhan datang. Marilah kita mempersembahkan hidup kita. Tenaga kita bagi Tuhan. Nanti Tuhan datang, kita akan menikmati mahkota yang kekal itu. Yohanes mengatakan di akhir surat Wahyu, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Marilah kita saling menghibur satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.